Orang-orang Wahabi ini kaget dan lari terbirit-birit saat membongkar makam ulama Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Seperti yang kita tahu, pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun, maka kuburannya harus digali. Selanjutnya, tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Lalu, semua tulang-tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi penghematan lahan pemakaman. Di makam Mala Kota Makkah, banyak sekali terdapat makam-makam orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia yang wafat di sana diantaranya yaitu para jamaah haji dan umroh, para tenaga kerja Indonesia, para ulama dan pelajar, dan lain sebagainya. Di antara ulama-ulama asal Indonesia yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Mala Makkah adalah 1. Syekh Ahmad Khatib Sambas tahun 1875 Masehi. 2. Syekh Nawawi Banten tahun 1897 Masehi. 3. Syekh Junaid Betawi akhir abad 19 Masehi. 4. Syekh Abdul Haq Banten tahun 1903 Masehi. 5. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tahun 1916 Masehi. 6. Syekh Abdul Hamid Kudus tahun 1916 Masehi. 7. Syekh Mahfuz Tremas tahun 1920 Masehi. 8. Syekh Mukhtaruddin Bogor tahun 1930 Masehi. 9. Syekh Umar Sumbawa tahun 1930 Masehi. 10. Syekh Abdul Qadir Mandailing tahun 1956 Masehi. 11. Syekh Yasin Padang tahun 1990 Masehi. 12. Dan Kiai Haji Maimun Zubair tahun 2019 Masehi. Kemudian, pernah suatu ketika ada makam ulama Indonesia di Mekah yang hendak dibongkar. Pemerintah Arab Saudi lalu menurunkan petugasnya untuk melakukan pembongkaran dan pemindahan mayat di perkuburan Mala Makkah. Lubang kubur yang telah dibongkar, nantinya akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, semuanya sama terkena kebijakan tersebut. Hal inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu salah satu ulama Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di Tanah Suci. Suatu saat, kuburan pemakaman Mala akan dibongkar. Lalu, datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Makkah untuk menggali kubur makam Syekh Nawawi. Ketika menggali makam, para petugas lantas tercengang ketika mendapati peristiwa tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, dan tidak ada lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan menakjubkannya, kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikitpun. Sontak saja, kejadian itu lalu mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makam Syekh Nawawi. Saking merindingnya, mereka lantas lari terbirit-birit berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukanlah makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi lantas melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau akhirnya masih tetap berada di Mala Makkah dalam kondisi jasad yang masih utuh. Syekh Nawawi Al-Bantani memang dikenal sebagai orang solih dan berilmu. Sudah dari masa muda beliau menimba ilmu di Pulau Jawa, lalu melanjutkan studinya di kota suci Makkah dan Madinah. Syekh Nawawi Al-Bantani juga hafal 30 juz Al-Quran, menguasai bidang ilmu Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, nahwu, dan lain sebagainya. Karena saking alim, berakhlak baik, dan mampu menguasai ilmu-ilmu agama Islam, maka Syekh Nawawi lantas diangkat menjadi imam besar dan pengajar di Masjidil Haram Kota Suci. Maka, banyak sekali murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia, Asia Tenggara, bahkan dari seluruh penjuru dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama asal Indonesia yang hidup pada tahun 1813 hingga 1897 Masehi. Banyak sumber menyatakan bahwa Syekh Nawawi wafat di Makkah dan dimakamkan di pemakaman Mala pada tahun 1314 Hijriah atau tahun 1897 Masehi. Namun menurut Al-Alam dan Mujam Mualim, yaitu dua kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam,
dijelaskan bahwa Syekh Nawawi wafat pada tahun 1316 Hijriah atau tahun 1898 Masehi. Jadi jika dihitung-hitung, Syekh Nawawi hidup sekitar 47 atau 48 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai tahun 1898 Masehi. Maka wajar saja bila beliau dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Khadijah, di pemakaman Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantani bahkan mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz, atau akar dari ulama Hijaz. Dan di Indonesia sendiri, Syekh Nawawi diberi gelar Sayyidul Ulama Indonesia, yang berarti sesepuh atau guru ulama-ulama Indonesia. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam Wal Faham Al-Mudakik, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam.